Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pian Aulia Setiawan dari SI 2018 karyawan. Di sini saya mau mempresentasikan tugas UAS praktikum perancangan berorientasi objek. Di sini kita akan mempresentasikan sistem informasi pelayanan kesehatan pada poli di Rumah Sakit Umum di 45. USKES, rangkaian uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. USKES digunakan untuk membentuk tingkah laku dalam sebuah model serta realisasikan oleh sebuah collaboration. Itu untuk USKES. Nah, use case contoh dari use case diagramnya seperti ini. Pembeli tanpa resep dia masuk ke cek data obat atau input data obat atau dia lanjut ke pembayaran cetak faktur dari kasir. Dia akan melanjutkan untuk cetak faktur dan memproses pembayaran dan laporan pemilik apotek. Ini salah satu contoh use case diagramnya. Untuk input data juga dilakukan oleh kasir. Activity diagram, kita lanjut. Menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Biasa diagram login kasir. Ini untuk activity diagram dalam bentuk materinya ya, teman-teman. Nah, di sini kasir, sistemnya kasir membuat username password. Aplikasi sistem merespon login benar atau salahnya, menampilkan menu utama. Activity diagram log pemilik. Masih seputar kasir aplikasi sistem, teman-teman. Activity diagram pembelian tanpa resep seperti ini contohnya. Pembeli mengambil nomor antri, menceritakan keluhan, mengecek data obat. Kasir mengecek data obat. Obat tidak ada atau adanya
lanjut ke pembeli. Kasir melanjutkan mencari obat dulu, merespon obat tersedia atau tidaknya, cetak faktur, lanjut ke pembeli untuk melakukan pembayaran, membuat laporan, dan laporan akan langsung diterima dan obat akan langsung dikasihkan ke pembeli sesuai apa yang dimintanya, apa yang sesuai yang sudah diceritakan keluhannya dari pembeli. Sini laporan langsung diterima dan obat pun bisa untuk dibawa pulang. Jadi kita pastikan dulu ya obat tidak ada atau tidak adanya. Kasir akan di sini aktiviti diagram pembelian dengan resep hampir sama saja ya teman-teman ya. Di sini pembeli mengambil nomor antrian, menceritakan keluhan kepada kasir, kasir mengecek data obat, mencari obat, lalu merespon kembali kepada pembeli obat ada atau tersedia atau ada atau tidak adanya. Kalau ada langsung cetak faktur supaya pembeli bisa melakukan pembayaran, proses pembayaran, dan balik lagi ke kasir ketika pembeli sudah melakukan pembayaran, buat laporan kasir dan laporan diterima. Class diagram, jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem yang menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram juga disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada di dalam sistem yang harus dimodelkan, teman-teman. Jadi di sini harus dimodelkan dulu ya guys ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh struktur chess diagramnya. Pembeli, nomor antri. Pembeli itu tugasnya mengambil nomor antri, kode obat, total biaya, permintaan obat, pembayaran. Pembayaran, nama obat, kode obat, total biaya, dan resep, kode obat, nama obat, permintaan obat. Yang tanpa resepnya nama obat, keluhan pembeli. Jadi hanya menceritakan keluhannya kalau yang tanpa resep supaya kasir tidak bingung. Faktur, nomor pembelian, nama obat, harga obat, total biaya, cetak faktur. Cek data obat, kode obat, nama obat, harga obat, input data obat, cek data obat. Kasir, kode kasir, nama kasir, username, password, input data obat, cek data obat, pembayaran, cetak faktur, laporan. Laporan input data, nama obat. Yes. Sekian teman-teman, makasih banyak yang sekian presentasi dari saya untuk tugas kuliah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Piana Ule Setiawan pamit undur diri. Terima kasih banyak.